seorang pria bernama Wu Jin, yang menderita kondisi langka. Pada ulang tahunnya yang ke-18, Wu Jin pertama kali mengetahui kondisinya, yang membuatnya bangun dengan wajah dan tubuh yang berbeda setiap pagi. Awalnya, Wu Jin merasa terkejut dan bingung dengan kondisinya. Wu Jin memberitahu ibunya, Munsuk, tentang penyakitnya. Munsuk kesulitan untuk menyesuaikan diri tetapi akhirnya menerimanya apa adanya. Wu Jin juga mengungkapkan kondisinya kepada sahabat masa kecilnya, Sang Bek, yang juga menerimanya. Dengan dukungan Munsuk dan Sang Bek, Wu Jin mulai menerima kenyataan dan belajar hidup dengan kondisi anehnya. Setiap pagi, Wu Jin bangun dalam tubuh yang berbeda dengan variasi usia, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Kadang-kadang Wu Jin menjadi pria, wanita, tua, muda, atau bahkan orang asing. Karena kondisinya, Wu Jin dapat berbicara dalam bahasa yang berbeda, tergantung pada siapa Wu Jin bangun hari itu. Meskipun Wu Jin selalu berubah di luar, Wu Jin tetap orang yang sama di dalam. Sekarang Wu Jin sudah terbiasa melihat wajah yang berbeda di cermin setiap pagi. Wu Jin merekam dirinya setiap pagi di komputernya untuk rekaman. Setiap hari adalah tantangan baginya karena Wu Jin harus menyesuaikan diri dengan perubahan menjadi orang yang berbeda. Wu Jin harus menyesuaikan tubuhnya, penglihatannya, suaranya, dan sebagainya. Wu Jin memiliki koleksi berbagai pakaian dan sepatu untuk semua jenis tubuh. Wu Jin juga memiliki berbagai perlengkapan mandi untuk pria dan wanita. Wu Jin memiliki alat untuk mengetes penglihatannya setiap hari dan alat pengukur kaki untuk memilih sepatu yang tepat. Wu Jin dan Sang Bek memiliki perusahaan furnitur bernama ALX, yang membuat furnitur unik berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk setiap pelanggan. Wu Jin bekerja sebagai desainer furnitur, sementara Sang Bek menangani manufaktur dan penjualan. Hal ini memungkinkan Wu Jin bekerja dalam privasi rumahnya dan menghindari orang lain mengetahui kondisinya. Suatu hari, Wu Jin bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Yisu, yang bekerja di toko furnitur. Wu Jin jatuh cinta pada kecantikan, pemikiran, dan sifat baiknya. Dia mulai mengunjungi toko setiap hari untuk melihatnya. Tanpa sepengetahuan Yisu, Wu Jin berbicara dengannya dalam wujud yang berbeda setiap kali. Namun, meskipun penampilannya selalu berubah, Yisu selalu memperlakukannya dengan cara yang sama. Wu Jin menunggu sampai dia bangun sebagai pria tampan untuk akhirnya mengajak Yisu berkencan. Pada kencan pertama, Wu Jin membawanya ke pabrik ALX, karena Yisu telah menunjukkan kekaguman mendalam terhadap produk ALX dalam banyak pertemuan mereka. Mereka makan sushi dan bersenang-senang bersama. Wu Jin mengajaknya berkencan lagi keesokan harinya. Wu Jin ingin bertemu dengannya sebagai pria yang sama, jadi Wu Jin tetap terjaga semalaman agar tidak bangun sebagai orang lain keesokan paginya. Hal ini berlangsung selama beberapa hari, dan Wu Jin semakin kurang tidur. Keduanya mulai jatuh cinta dan menjadi tak terpisahkan seiring waktu. Namun, suatu hari, Wu Jin tertidur di kereta dan bangun sebagai orang lain. Takut membuat Yisu ketakutan, Wu Jin membatalkan kencannya dan memutuskan untuk tidak pernah menemuinya lagi. Namun, dia tak bisa menahan diri dan terus mengirim pesan kepada Yisu. Wu Jin mengirimkan furnitur khusus yang dirancang sesuai dengan selera Yisu. Furnitur tersebut membantu Yisu mengesankan bosnya. Wu Jin juga melamar sebagai seorang wanita untuk bekerja paruh waktu di tempat kerja Yisu hanya agar bisa dekat dengannya. Wu Jin berteman dengan Yisu dan mengajaknya makan malam setelah bekerja. Wu Jin membawanya ke pabrik ALX dan akhirnya memberanikan diri untuk mengungkap identitas serta kondisinya. Wu Jin menunjukkan video yang direkamnya di laptop, di mana dia berbicara tentang Yisu. Dia mengingatkan Yisu tentang percakapan mereka tentang furnitur antik, gitar, dan musik. Namun, Yisu merasa sulit untuk percaya dan menganggapnya sebagai lelucon yang buruk. Yisu meminta Wu Jin untuk tidak menghubunginya lagi dan pergi dari gudang tersebut. Wu Jin menangis dan tenggelam dalam keputusasaan. Yisu mulai merindukan Wu Jin dan bertanya-tanya apakah mungkin dia telah mengatakan yang sebenarnya. Meja yang diberikan Wu Jin selalu mengingatkannya padanya setiap hari. Suatu hari, Yisu memutuskan untuk menemui Wu Jin dan mendatangi rumahnya. Wu Jin membuka pintu sebagai seorang wanita, dan mereka makan malam bersama. Wu Jin menjelaskan kondisinya kepada Yisu, dan Yisu memutuskan untuk tidur bersamanya agar dapat melihat Wu Jin bangun sebagai orang yang berbeda. Sebelum tidur, Wu Jin memberitahu Yisu lebih banyak tentang kondisinya dan bagaimana Wu Jin menghadapinya. Dia mengungkapkan bahwa dia berusia 29 tahun. Dia telah berdamai dengan kondisinya, tetapi sejak bertemu Yisu, hidup dengan kondisi ini menjadi semakin sulit. Wu Jin mencoba menjauh dari Yisu tetapi tidak dapat menahan diri. Yisu bangun keesokan paginya dan menemukan bahwa orang yang tidur di sampingnya tetap sama dengan yang dia makan malam bersamanya sehari sebelumnya. Ia membiarkan Wu Jin tidur dan mulai melihat pakaian, sepatu, dan video-video di laptopnya. Ketika Wu Jin bangun, dia bangun sebagai pria. Yisu akhirnya mempercayainya dan mulai menerimanya apa adanya. Mereka kembali bertemu setiap hari, dan Wu Jin sangat bahagia bisa bertemu dengan gadis yang disukainya selama lebih dari seminggu. Mereka pergi ke berbagai tempat dan berbicara tentang hal-hal kecil. Yisu mulai terbiasa melihat Wu Jin suatu hari sebagai pria parubaya dan di hari lain sebagai anak kecil. Sementara itu, Wu Jin merasa aman di sekitar Yisu dan tidak merasa kesepian lagi.
Untuk saling menemukan di tengah keramaian, Wu Jin memegang tangan Yisu agar dia tahu bahwa itu adalah dirinya. Karena Wu Jin menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Yisu, dia mulai mengabaikan pekerjaannya. Sang Bek mulai mengeluh tentang kurangnya perhatian Wu Jin terhadap desain furniturnya. Wu Jin berjanji bahwa dia akan kembali fokus pada pekerjaannya. Sementara Wu Jin kesulitan dengan pekerjaan, Yisu mengusulkan ide baru kepadanya. Dia menyarankan agar Wu Jin memulai produk baru dengan ukuran standar dan harga lebih terjangkau, sehingga lebih banyak orang dapat mengakses produk ALX dan membuka peluang baru bagi perusahaan. Wu Jin menyukai ide tersebut, yang mengejutkan Sang Bek karena biasanya Wu Jin selalu menolak ide-ide baru. Suatu hari, studio furnitur tempat Yisu bekerja mengadakan pesta, dan Wu Jin mendapat undangan. Bos Yisu sangat bersemangat untuk bertemu dengan kekasih ALX milik Yisu. Dia juga ingin bertemu Wu Jin karena semua orang memberikan deskripsi yang berbeda tentang pacar Yisu. Sayangnya, pada hari pesta, Wu Jin bangun sebagai wanita tua. Dia kembali tidur dan beruntung bangun sebagai pria dengan penampilan yang baik. Wu Jin akhirnya tiba di pesta dan memegang tangan Yisu agar dia tahu bahwa itu adalah dirinya. Yisu akhirnya bisa menghilangkan rasa penasaran rekan kerjanya tentang pacarnya, dan pasangan itu bersenang-senang di pesta. Keesokan harinya, Wu Jin membawa Yisu untuk bertemu ibunya, Munsuk, di tokonya. Munsuk senang mengetahui bahwa putranya akhirnya menemukan seseorang yang bisa dia habiskan hidup bersama. Dia memberikan doa dan harapannya agar mereka tidak saling menyakiti. Hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Suatu kali, Wu Jin mengejutkan Yisu dengan tiba-tiba menggenggam tangannya di tengah keramaian dengan wajah baru yang tidak dikenali, membuatnya ketakutan. Melihat Yisu terluka, Wu Jin meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Melihat mereka berdua begitu jatuh cinta satu sama lain, Sang Bek bertanya kepada temannya mengapa dia belum melamar Yisu. Wu Jin juga telah memikirkan untuk melamarnya tetapi selalu merasa ragu. Dengan dorongan dari Sang Bek, dia memutuskan untuk melamar Yisu. Wu Jin bekerja sangat keras untuk merancang cincin khusus untuknya. Sementara itu, orang-orang mulai bergosip tentang Yisu setelah melihatnya keluar dengan pria yang berbeda setiap hari. Hal ini mulai berdampak pada kesehatan mentalnya, dan dia semakin sering lupa. Yisu mulai mengonsumsi pil untuk mengatasi stres, kecemasan, dan insomnia. Di tengah semua ini, Wu Jin mulai membicarakan tentang pernikahan dengan Yisu dan seperti yang diduga, dia tidak terlalu tertarik untuk menikah saat ini. Dia mengatakan bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah. Dia berkata bahwa setiap kali Wu Jin melihat ke cermin setiap pagi, dia membutuhkan waktu untuk menerima dirinya sendiri, menguji penglihatannya, dan mengukur kakinya. Demikian pula, Yisu juga membutuhkan waktu untuk berpikir tentang menikahi semua orang yang berbeda itu. Yisu juga tidak bisa membayangkan bagaimana cara memperkenalkannya kepada orang tuanya. Jawaban Yisu benar-benar membuat Wu Jin sedih. Dia mengira mereka sepemikiran, dan tidak menyangka pemikiran Yisu yang berbeda. Percakapan itu membuat Yisu kewalahan dan meminum dosis obat yang lebih tinggi. Dia jatuh sakit dan segera dilarikan ke rumah sakit. Wu Jin mengetahui bahwa dia telah mengonsumsi pil untuk stres dan insomnia. Wu Jin juga menemukan pesan audio dari psikiater Yisu yang menyarankan agar dia tidak bertemu dengan Wu Jin untuk sementara waktu demi kesehatan mentalnya. Wu Jin terkejut dengan semua ini. Dia bertanya-tanya apakah mengenalnya adalah suatu kesalahan. Atau apakah Wu Jin yang terlalu buta untuk melihat bahwa Yisu telah diam-diam menderita. Wu Jin akhirnya menyimpulkan bahwa Wu Jinlah yang telah buta oleh fantasi. Wu Jin tidak bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini dan pergi menemui ibunya. Munsuk memberitahunya bahwa dia telah menduga ini akan terjadi suatu hari nanti. Dia mengatakan bahwa Yisu akan baik-baik saja selama Wu Jin dan dirinya tidak bersama. Bingung, Wu Jin bertanya apa yang dia maksud. Munsuk kemudian mengungkapkan bahwa Wu Jin mewarisi kondisi ini dari ayahnya. Munsuk sangat mencintai ayah Wu Jin pada awalnya, tetapi orang-orang mulai bergosip. Mereka menuduhnya sebagai wanita yang tidak setia. Dia mencoba untuk mengabaikan hal tersebut. Tetapi suatu hari, ayah Wu Jin menghilang. Dia meninggalkan sebuah surat, meminta maaf kepada Munsuk karena telah membuat hidupnya seperti neraka. Wu Jin menangis setelah mendengar pengakuan ibunya dan mulai bertanya-tanya, apakah dia juga harus meninggalkan Yisu demi kebaikannya. Setelah Yisu keluar dari rumah sakit, Wu Jin menemuinya untuk terakhir kalinya dan memutuskan hubungan mereka. Wu Jin mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang tepat dan memintanya untuk berhenti mengonsumsi pil-pil tersebut sebelum pergi dari hidupnya. Perpisahan itu membuat Yisu sangat terpukul, dan dia memikirkan Wu Jin setiap hari. 10 bulan pun berlalu. Yisu kini bisa tidur tanpa pil, tetapi dia tetap merindukan Wu Jin. Suatu hari, bosnya menunjukkan desain furnitur dari sebuah situs web Ceko dan meminta Yisu untuk mencari detail kontak desainer tersebut. Yisu mengenali gaya khas Wu Jin dalam desain-desain itu dan mencurigai bahwa dia adalah desainer di baliknya. Dia kemudian pergi menemui Sang Bek di kantornya. Namun, Sang Bek bersikap dingin kepadanya dan menolak berbicara tentang desain-desain tersebut serta Wu Jin. Sebelum pergi, Yisu melihat sebuah kotak kargo yang dikirim dari Republik Ceko di kantor Sang Bek. Semakin menguatkan dugaan bahwa Wu Jin ada di sana.
Menyadari bahwa jauh dari Wujin lebih menyakitkan daripada menghadapi gosip orang-orang, Yisu terbang ke Republik Ceko. Seorang pria Korea yang tidak dikenal membuka pintu di alamat yang tercantum di situs web. Dia menyangkal mengenal seseorang bernama Kim Wujin, tetapi Yisu meminta untuk melihat koleksi furniturnya untuk toko miliknya. Di dalam, dia melihat sepatu dengan berbagai ukuran dan jenis kelamin, semakin meyakinkan bahwa pria itu adalah Wujin. Dia mengungkapkan cintanya dan mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Wujin. Wujin akhirnya mengakui identitasnya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat Yisu sakit lagi. Yisu mengatakan bahwa dia tahu bahwa bersama Wujin akan menjadi tantangan, tetapi jauh darinya ternyata lebih buruk. Keduanya menangis. Setelah menenangkan diri, mereka pergi berjalan-jalan di ibu kota Ceko yang indah. Yisu mengatakan bahwa ia tidak peduli jika Wujin berubah setiap hari. Dia mencintai Wujin yang ada di dalam dirinya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.